Yang kembali kepada takwa Allah. Misalnya Bapak Ibu punya ilmu tentang memasak, menjadi koki, maka masaklah sesuai apa yang diingini Allah dan Rasulnya, yaitu makanan-makanan yang halal. Kemudian misal kita punya ilmu tentang multimedia, maka tampilkanlah tampilan multimedia yang menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya ilmu tentang kedokteran, maka pergunakan ilmu kedokteran itu untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketakwaan dalam ilmu kedokteran. Tidak menipu pasien. Betul penting atau tidak Bapak Ibu? Penting. Misalnya tidak merekayasa obat. Penting atau tidak? Penting. Maka kalau kita punya ilmu, pasiennya kok cuma batuk sedikit, tapi dikasih dosisnya tinggi supaya payu, supaya farmasinya laku. Nah, itu tidak mencerminkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sudah tahu pasien ini punya riwayat penyakit ginjal misalnya, tapi diberikan resep yang malah justru membahayakan orang tersebut, membahayakan ginjal tersebut. Maka ini bukan dalam rangka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau keilmuan yang lain, misal kita punya keilmuan teknik, maka gunakan ilmu-ilmu teknik itu untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu, kata Umar bin Khattab, adalah sifat kehati-hatian. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, saya berharap semua Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat, semua urusannya mudah, dimudahkan oleh Allah SWT, yang punya utang segera lunas, yang punya anak turunan segera lancar sekolahnya, yang punya kesulitan hidup segera dimudahkan oleh Allah. Dan kita ingat Bapak Ibu, sebuah nasihat yang paling utama adalah nasihat kematian. Kemarin saya coba melacak data rektor, rektor suatu universitas, usianya dan kapan meninggalnya. Ternyata yang saya temukan Bapak Ibu, paling maksimal kalau orang sudah profesor, rektor dulu Pak, usia maksimalnya itu didata ya Bapak Ibu dari tahun 1970-an, paling tua itu umurnya 82 tahun ya, sekitar 82 tahun. Itu rektor ya, yang wah kecerdasannya luar biasa. Nah kalau kita yang biasa-biasa saja ini berapa tahun Bapak Ibu sekalian ya? Maka nasihat kematian ini menjadi kita berpikir ulang bagaimana kondisi ketika kita meninggal nanti. Tentu kita ingin mendapatkan husnul khatimah. Betul Bapak Ibu? Ada yang namanya Ibu Husnul Khatimah di sini? Tenang Ibu, yang ada namanya Husnul Khatimah dapat door prize. Nah, nanti door prize-nya ngambil di panitia. Alhamdulillah saya bawa beberapa door prize Bapak Ibu. Jadi siap-siap kalau ada pertanyaan dijawab nih Bapak Ibu. Nah, data lansia di Indonesia Bapak Ibu dari tahun 2022 sampai 2024 ternyata sudah mencapai 30 juta lebih. Nah, sampai 2024. Dan provinsi yang favorit untuk menghabiskan sisa hidup adalah provinsi Jogja. 16% se-Indonesia. 16% se-Indonesia itu memilih lansia Bapak Ibu, memilih tinggal di Yogyakarta. Dan provinsi yang kedua adalah Jawa Timur, ya, arek-arek Jawa Timur. Kalau Jogja itu biasanya dengan syarat dengan kultur yang menerima, kemudian semeleh. Kalau kata orang sekarang slow living, kan Bapak Ibu slow living ya, tinggalnya di desa, kemudian macul, gitu, berkebun, gitu, beternak, slow living enak sekali. Tapi ternyata tantangan menjadi lansia sekarang tidak mudah. Apalagi akhir-akhir ini kondisi alam
kondisi lingkungan itu tidak ramah. Selain alamnya tidak ramah, harga tanah juga tidak ramah. Jadi harga tanahnya sudah melesat tinggi. Bapak Ibu kalau besok jalan-jalan ke Ring Road Selatan, itu selatan Ring Road itu sudah nilainya M, 2M. Apa itu Bapak Ibu? Makasih Mas. Makasih Mbak. 2 miliar lebih ya. Jadi luar biasa harga tanah. Nah, maka Bapak Ibu rahmati Allah, untuk menghabiskan masa-masa senja supaya kita tidak menjadi orang yang merugi, kita butuh ilmu, kita butuh istiqomah. Dan prediksi di tahun 2030 lansia di Indonesia diperkirakan akan mencapai 40 juta jiwa. Bayangkan Bapak Ibu, 40 juta jiwa kalau nggak ngapain-ngapain, nggak melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat, bisa menjadi beban negara. Nah, ini 40 juta jiwa ini harus ada yang mengurusi, ya. Karena tidak semua mendapatkan pensiunan. Terus Bapak Ibu, maka kita harus punya ilmu untuk mempersiapkan masa senja, untuk menjawab atau menjemput husnul khotimah. Tentu kita ingin menjadi orang-orang yang berjiwa tenang, seperti Allah panggil, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita ingin dipanggil oleh Allah dengan wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi kita ingin masa tua kita masa tua yang tenang, bukan serba ketakutan, resah atau gelisah ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, kita ingin menjadi golongan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini salah satu filosofi yang saya tampilkan Bapak Ibu, yaitu Blangkon. Kenapa Blangkon Bapak Ibu? Ini salah satu pakaian khas dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ya, khususnya Yogyakarta ya, karena Blangkonnya itu dibuat dari ikat ya. Kemudian ikatnya ada mondol di belakang. Kenapa di belakang Bapak Ibu? Saya cari-cari, oh ternyata ini simbol kewibawaan ilmu ya. Jadi orang-orang yang berilmu itu banyak yang tidak menunjukkan taringnya di atau kelebihannya di depan, tapi disembunyikan di belakang. Guru saya sempat mengajarkan kalau punya kekuatan itu seperti simbol tangan kanan yang disembunyikan di tangan kiri. Jadi kalau berdiri seperti ini, itu adalah simbol menyembunyikan ilmu, ya, tawadhu. Maka sesungguhnya ulama-ulama kita di zaman dahulu orang-orang yang mengajarkan tentang ketawadhuan. Jadi kalau kita punya sesuatu yang menonjol, nggak perlu flexing Bapak Ibu. Perso flexing Bapak Ibu, pamer. Punya mobil Lamborghini, langsung flexing di media sosial. Punya rumah baru langsung flexing. Atau punya apa? Gelar, punya jabatan, flexingnya kemana-mana sampai bisa menyakiti orang lain. Tapi Bapak Ibu rahmati Allah, harus diakui menjadi seorang guru, menjadi seorang dosen bagi kami pribadi itu yang paling sulit itu adalah menjadi teladan. Nampaknya ini tidak berlaku untuk guru saja Bapak Ibu, tapi berlaku untuk semua profesi. Misal Bapak Ibu ada yang berprofesi sebagai petugas kebersihan. Tidak mungkin seorang petugas kebersihan ingin lingkungan yang bersih, tapi justru ia membuang sampah sembarangan. Maka kalau ada kemampuan, keilmuan tidak dilanjutkan dengan keteladanan, sungguh rusak profesi itu. Misalnya ada orang yang berprofesi sebagai petugas kesehatan. Petugas kesehatan itu tidak mesti dokter Bapak Ibu. Misal perawat, misal suster atau yang perawat sama ya. Misal petugas donor darah, ya. Misal petugas yang ada di Palang Merah Indonesia.
tahu tentang ilmu kesehatan, tahu tentang bagaimana mengukur tekanan darah, apa faktor-faktor yang menyertainya, tapi dia malah tidak menjaga kesehatan. Kira-kira berkah buat ilmunya Bapak Ibu? Kurang berkah. Atau Bapak Ibu ada yang berprofesi sebagai pedagang, ya, berprofesi sebagai pedagang, tapi justru mengamalkan atau tindakan-tindakan yang merugikan dagangannya. Kira-kira sinkron betul Bapak Ibu? Tidak sinkron. Begitu juga ketika kita menjadi seorang ayah, menjadi seorang kakak, menjadi seorang suami. Setiap Jumat bapak-bapak diingatkan oleh khotib. Nah ibu-ibu, siapa yang mengingatkan? Wah, ustaz-ustazah di pengajian masing-masing. Ya kalau ngaji. Nah, kalau tidak pernah ngaji atau mungkin jarang keluar, maka yang bisa menasihati seorang wanita atau istri adalah suaminya. Ingat Bapak Ibu, tanggungan kita sebagai suami ya Bapak Ibu ya, itu paling enggak 4 Bapak Ibu, yaitu pertama ibu kita, yang kedua istri kita, yang ketiga saudara perempuan kita, dan yang terakhir anak perempuan kita. Jadi menjadi suami itu berat Bapak Ibu. Meskipun berat, tetap yang biasanya salah adalah suami. Yang selalu benar adalah istri. Maka berat Pak, istiqomah itu berat. Kalau ringan namanya istirahat. Yang saya minum dulu Bapak Ibu. Ya, baru sembuh flu dan demam 3 hari yang lalu ya Bapak Ibu. Saya jarang pakai jaket tebal. 3 hari ini saya ke kampus pakainya jaket yang tebal, jaket musim dingin. Istiqomah itu berat Bapak Ibu. Mengapa berat? Karena kita melawan hawa nafsu kita sendiri. Kita melawan keinginan kita sendiri. Bagi orang yang ingin sehat, tahu kolesterolnya tinggi Pak, maka harus menahan diri tidak makan gorengan, tidak makan jeroan. Tapi ada di luar sana tetap makan blok jeroan, malah kolesterolnya sampai 400 ya. Sudah tahu gula darahnya tinggi, nggak bisa menahan diri, maka makan terus nasi, gula, teh manis, nasi kental, apa loh, panas, lagi kental. Wah, padahal gula darahnya tinggi. Anak-anak remaja sudah tahu mau ujian, besoknya ujian, malah malam harinya nongkrong di alun-alun, nongkrong di kafe-kafe. Padahal besok ujian, tidak bisa menahan diri. Begitu juga kita sebagai muslim. Kadang kalau di luar masjid Bapak Ibu, di luar lingkungan rumah, di luar kantor, ketika kita nongkrong dengan teman kita, reuni atau bersilaturahmi kepada ya sanak saudara, kita tidak bisa menjadi ideal kembali. Kita sedikit banyak mungkin terlupa atau kelewatan melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak diperlukan oleh Islam. Atau kalau sudah ada orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, nah, begitu di masjid bisa ceramah Pak, innalhamdulillah, bisa berceramah ittaqullah, tapi begitu menghadapi kekuasaan, menghadapi uang, ternyata mudah kena gratifikasi. Dan ini dilakukan bukan oleh orang-orang yang tanpa ilmu, ya. Mereka yang gelarnya profesor, doktor, mudah tergelincir kepada korupsi. Ada profesor terkenal di luar Jogja sana, ternyata didakwa kena korupsi karena gratifikasi. Alasannya, saya tidak tahu kalau itu gratifikasi. Jadi perlu mengenal juga Pak, apa kira-kira yang termasuk perbuatan-perbuatan tercela. Jangan-jangan kita menerima upah itu termasuk gratifikasi. Allah mengingatkan dalam Al-Quran di surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang mau
dan mampu menahan hawa nafsunya, ya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita pengen masuk surga, maka rumusnya adalah istiqomah. Sebagaimana ketika kita melihat riwayat para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang harus aku lakukan ya Nabi? Ya, beriman kepada Allah, sumastaqim, kemudian beristiqomah. Karena mendapatkan surga itu butuh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mendapatkan ridho dari Allah, kita butuh istiqomah. Ada yang namanya istiqomah di sini? Kalau ada, dapat hadiah. Waduh, hadiahnya banyak, Mas. Ada 3. Jangan ya Bu ya, kalau istiqomah kayaknya ada banyak, hadiahnya cuma 3. Ya nanti pertanyaan supaya merata dengan bapak-bapak. Ini kalau Bapak Ibu, ketika kita istiqomah, maka godaannya banyak. Di luar itu banyak sekali yang menggoda kita. Digoda dengan harta, dengan tahta, dengan pria dan wanita. Bukan cuma wanita, Pak. Banyak sekali ibu-ibu di sana ternyata gatel sama pria-pria muda. Bapak Ibu rahmati Allah, saya ini menjadi pengajar sudah berapa? Sudah 4 tahun ya, 4 tahun. Di meja saya itu sering datang mahasiswa yang menangis. Menangisnya itu ada 4 sebab, Pak. Umumnya ada 4 sebab. Yang pertama, menangis karena IPK. IPK-nya 1, 2, datang menangis. Kemudian yang kedua, karena masalah keluarga. Kalau cerita masalah keluarganya, perilaku bapaknya, perilaku ibunya, tidak mau membiayai, wah itu nangisnya luar biasa. Kayak ironis macam-macam gitu. Yang ketiga adalah menangis karena biaya. Keluarganya baik-baik, IPK-nya bagus, tapi nggak punya biaya. Nangis, Pak, kasihan. Dan yang keempat adalah masalah asmara. Sekarang asmara itu mengerikan Bapak Ibu. Tidak hanya asmara lawan jenis, tapi asmaranya sesama jenis. Alhamdulillah kalau di fakultas kami agak terkontrol Bapak Ibu. Kalau di luar sana, luar biasa. Masa laki-laki kitekan, Pak. Laki-laki punya pacaran itu loh Pak, apa namanya? Ya pacar ya. Ya, yang kukunya tuh warna-warni. Ya, cacat, bukan cacat Pak. Kalau cacat penyakit. Ya, jadi dikasih kitek gitu. Laki-laki berkuku cantik. Ya. Luar biasa, alhamdulillah bisa. Maka tahan diri Bapak Ibu. Dan kita ingat nasihat dari Imam As-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka harus dicapai dengan ilmu. Bapak Ibu kalau pengen sukses di dunia, bekerja sebagai pedagang, sebagai dokter, maka butuh ilmu. Semua butuh ilmu. Dan di usia senja, kemampuan neuron saraf kita menangkap ilmu sudah berkurang, Pak. Ini harus disadari. Maka kalau Bapak Ibu masih berusia muda, kurang dari mungkin 30 tahun, manfaatkan untuk mengaktifkan otak, untuk menghafal, untuk berilmu, untuk tahu cara-cara menyelesaikan masalah. Ya, supaya apa? Supaya di usia senja kita bisa mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Kemudian beliau mengatakan juga, waman aradal akhirah alaihi bil ilm. Dan siapa yang menginginkan akhirat, menginginkan surga, menginginkan kehidupan abadi yang layak, yang nikmat, maka juga butuh ilmu. Dan ditutup dengan kalimat waman aradahuma fa alaihi bil ilm. Dan yang ingin dunia dan akhirat, maka butuh ilmu. Nah, ini menjadi dasar Bapak Ibu, kita berilmu bukan berarti kita ini tinggi-tinggian gelar. Bukan berarti kita bergaya-gayaan. Tapi kita ingin meniru ilmu tadi. Semakin berisi, semakin merunduk. Ibu, Bapak Ibu, kalau saya tanya 1 tambah 1 hasilnya 2. Kalau 4 tambah 4 hasilnya 8. Alhamdulillah. Ada yang 10
10 tambah 17 hasilnya 18. Siapa itu Bapak Ibu? Prabowo. Masa 10 tambah 18, 10 tambah 7 18 gitu. Dulu, alhamdulillah ijazah saya asli Pak. Jadi nggak perlu diperdebatkan lagi. Sekarang ada yang sedang diungkit-ungkit ya, ijazah SMA, sampai ada yang mau memberi hadiah. Kalau bisa memberikan tak kasih berapa puluh juta gitu, bahkan ratus juta. Rumit sekali masalah ijazah Bapak Ibu. Kita skip saja ya. Wa ma tawadda'a ahadun lillah. Barang siapa tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, illa rafa'ahu Allah. Maka melainkan Allah pasti mengangkat derajatnya. Jadi setinggi apapun ilmu kita, kemampuan kita, harta kita, status kita, tetap takwa kepada Allah adalah merendahkan diri, tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu rumus yang diberikan kepada saya, nek pengen sedekah, kalau ingin sedekah, jangan diniatkan pengen dilihat orang lain, tapi diniatkan untuk dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk pamernya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bersih-bersih masjid, kita bersih-bersih toilet, bersih-bersih rumah, itu pamernya kepada Allah saja. Enggak usah kepada manusia, enggak usah pada pimpinan. Kalau kita bekerja, mengatur administrasi di kantor sesuai dengan SOP sudah selesai. Tapi kalau kita melebihkan, wah kayaknya nanggung, datang lebih pagi, ingin membereskan urusan kantor, maka niatkan lillahi ta'ala dalam rangka tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah akan meningkatkan derajat kita. Meningkatkan derajat itu tidak selalu menjadi kaya raya Bapak Ibu, tidak selalu menjadi orang yang statusnya tinggi, dapat jabatan, jadi dekan atau jadi menteri, tidak selalu Bapak Ibu. Barangkali orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang tinggi derajatnya, itu justru menjadi orang yang biasa saja. Dan ini sudah banyak dipraktikkan oleh para ulama kita. Contohnya bagaimana? Ada orang yang husnul khatimah itu meninggalnya karena sedang ikut pengajian. Ya, beberapa waktu lalu kami mengisi di Islamic Center Madiun. Ada salah seorang jamaah namanya Pak Harsan Badawi, sering ketahuan juga. Beliau sering ikut tadarus safari, ternyata meninggalnya saya diceritakan oleh beberapa warga di sana, meninggal saat pengajian safari di Madiun. Ya, tiba-tiba sesak Bapak Ibu saya. Ya, tidak tahu umur kita sampai kapan. Tapi yang diperhatikan adalah meninggalnya Pak Hasan ini dengan kondisi yang baik, dengan lingkungan orang-orang yang mau mendoakan, yang sholih pas pengajian. Tidak banyak orang yang bisa meninggal dalam kondisi seperti itu. Maka simpulnya adalah takwa, ilmu, dan tawadhu. Memang berat di awal, seperti Bapak Ibu ketika belajar tafsir. Ibu-ibu biasanya rajin. Beberapa waktu lalu kalau di negara Jepang Bapak Ibu, kami mengajar tafsir itu yang paling ramai adalah jamaah ibu-ibu. Jamaah bapak-bapak sepi. Paling 5 orang, 4 orang sampai 3 orang gitu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada tadarus online. Tapi tetap yang ramai itu adalah jamaah ibu-ibu. Tafsirnya Bapak Ibu, wah luar biasa. Mulai dari beratul menyampaikan ibu bak gitu ya, sampai mendapatkan hukum-hukum bacaan gitu ya, seperti mat asli, mat wajib, kemudian sampai pada hukum dengungnya. Itu butuh kesabaran ya. Bahkan ada seorang ibu-ibu yang pengen, Mas saya pengen sebelum meninggal pokoknya hafal juz 30, itu saja. Bukan 30 juz Pak, tapi juz 30. Kan pendek-pendek Pak ya. Usianya sudah 60 tahun, ternyata bisa selesai. Alhamdulillah ya. Caranya gimana? Baca sudah tidak terlalu jelas. Beliau mendengarkan rekaman dan ditalaki. Talaki itu dibacakan terus diulang. Ya, percepat Bapak Ibu. Nah, ini menjadi ancaman kita.
kemarin di waktu Tadarus Safari seorang Ustaz Syaifuddin Haji mengatakan dari surat Al-Kahfi, ya, salah satu potongan ayatnya itu mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau siapa pengen beriman, ya berimanlah. Tapi barang siapa yang ingin kafir, ya kafirlah. Saya pernah menyampaikan ayat ini di suatu masjid di Jepang sana, namanya Chiba Islamic Culture Center. Ada seorang turunan, saya lupa, Arab Saudi atau Pakistan, mengatakan pada saya, brother, wahai saudaraku, kalau menyampaikan ayat dilanjutkan sampai full. Wah, padahal satu halaman itu lumayan Pak. Nanti khotbah Jumatnya habis itu. Oh, bagaimana Bapak? Kalau Anda menyampaikan barang siapa ingin beriman, berimanlah. Maka barang siapa yang ingin kafir, kafirlah. Itu berbahaya, brother. Nanti orang-orang setelah Jumatan pengen kafir, ya sudah kafir semua. Waduh, kok mengerikan. Nah, ini saya hati Pak. Di ayat selanjutnya Allah mengancam kepada kita, ada orang-orang yang menyesal ketika tidak beriman dengan mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab. Aduh, celaka saya. Ma li hadzal kitab. Ini kitab apa? Apa kitabnya? Ma li hadzal kitab. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Orang-orang yang kafir itu terperangah, kaget. Ini kitab apa? Kok yang kecil tidak yang kecil ataupun yang besar, melainkan semuanya tercatat di dalamnya. Itu apa? Kitab catatan amal-amal kita. Dan disitulah orang merasa celaka. Kalau kita lupa terhadap ilmu tauhid kita, terhadap ketakwaan kita kepada Allah SWT, menyesal Pak, menyesal. Kok biar zaman non tidak belajar, kok dia tidak beramal, kok tidak sedekah, kok tidak berbakti kepada orang tua, kok tidak merawat anak cucu kita, merasa menyesal. Karena setiap perbuatan baik dicatat, setiap perbuatan yang buruk juga dicatat, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini Bapak Ibu, perso yang ada di tangan Bapak Ibu, kembang kantil. Nah, biasanya itu apa Bapak Ibu? Jimat. Ini yang kanan apa Bapak Ibu? Sama Pak, jimat. Yang pukul-pukul gitu ya. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Orang yang sakit mudah sekali dapat tawaran memakai jimat. Kata Rasulullah SAW dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa man ta'alaqa tamimatan faqad asyrak. Ya, barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh ia telah syirik. Bapak Ibu, kita sedang sekaten. Ini menjadi peringatan keras dan harus tegas bahwa setiap yang ada di sekitar kita tidak mendatangkan keberkahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi peringatan. Kalau ada tetangga, ada rekan, ada masyarakat sekitar mengambil barang-barang dengan alasan ingin dijadikan jimat keberuntungan, maka setidaknya kita sudah mengingkari, itu adalah syirik. Setidaknya kita bisa mengingkari. Paling kuat lagi kita mengingatkan pakai lisan kita, dan paling kuat lagi kita mencegah dengan perbuatan kita, dengan tangan kita. Maka Bapak Ibu